Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Qori semuanya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah nih, kita udah kedatangan Al-Habib Ali bin Alwi Al-Kaf. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita, setelah kita menunggu, akhirnya bisa bertemu dengan beliau. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah, bikhair walafiat. Terima kasih banyak atas waktunya nih Bib, bisa hadir. Alhamdulillah. Susah banget Bib. Sudah lama kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Bib, ini untuk malam ini nih tema kita ini Qori Cinta Rasul Bib. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya Bib ya. Kira-kira nih Bib, Ani mau minta dari viewers juga nih pengen tahu materi-materi yang akan kita bahas nih. Mungkin Habib bisa kasih pencerahan buat viewers kita di rumah tentang hari lahirnya Rasulullah SAW. Apa yang harus kita lakukan untuk memperingatinya? Hikmahnya apa sih Bib yang bisa kita dapat dari mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wal ali wa sahbihi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yurfa'u qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang bersama Habib Mustafa, Masya Allah, dan sahabat Qori dan juga semua sahabat-sahabat yang menonton, yang offline di sini, kru semuanya Masya Allah, tabarakallah, dan yang di alam gaib juga Bib, yang lagi nonton kita Masya Allah juga Qori, buat sahabat-sahabat yang belum tahu, ini baju saya ini juga yang saya gunakan ini Qori, ini Habib Mustafa juga Qori. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk membawa keberkahan bagi umat. Bahkan kalau boleh dikatakan kehidupan itu ada di antaranya adalah karena berkah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, "Falaulahu ma khalaqtuk." Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad tidak ada, Nabi Adam tidak ada. Kalau Nabi Adam tidak ada, anaknya Nabi Adam enggak ada. Kalau enggak ada anaknya Nabi Adam, bagaimana manusia bisa hidup? Betul. Artinya apa? Natijahnya, hasilnya adalah kehidupan ada karena berkat Nabi besar Muhammad SAW, dan itu adalah sesuatu yang datang dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak yang sedemikian rupa untuk menunjukkan kepada umat bahwa sesungguhnya ini loh kekasih saya, makhluk yang paling terindah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat juga dikatakan, "Falaulahu ma khalaqtul jannah." Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak ciptakan surga. Kehidupan dunia berkat Nabi Muhammad, kehidupan akhirat keindahannya ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diciptakan Rasulullah. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, seorang ulama dari negeri Hadramut, dari Sewun, beliau pernah mengatakan, "Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama." Di surga yang terkenal dengan keindahannya yang luar biasa, tidak pernah membuat aku rindu kepadanya kecuali karena kekasihku berada di dalamnya. Artinya kalau tidak ada kekasihku dalam surga, maka itu bukan surga bagiku. Kita rumah gedong segala macam tanpa ada orang yang kita cintai di dalamnya, apa terasa nikmat? Artinya apa? Keindahan itu berada di dalam hati. Nah, ketika seorang mencintai Rasulullah SAW, maka keindahan surga ketika Rasulullah ada di dalam surga. Ketika Rasulullah tidak ada di dalamnya, maka tidak ada keindahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa Muhammad aku tidak ciptakan Adam, kalau tanpa Muhammad aku tidak ciptakan surga. Artinya apa? Kebaikan dunia akhirat ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Kehidupan di dunia dengan keberkahan adanya Nabi Muhammad, kehidupan akhirat juga dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi manfaat dari maulidnya Rasul, hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya apa? Ya ente, ana, semua orang. Semua. Kalau ada orang bertanya manfaatnya apa ya? Keberadaan kamu ya karena keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah katakan kalau tanpamu wahai Muhammad aku tidak ciptakan Adam. Berarti berkahnya maulid itu kita bisa ada itu dengan berkah maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sering kita katakan bahwa janganlah mencari dalil-dalil yang sahih untuk menguatkan pendapat bahwa sungguhnya kita harus merayakan maulid Nabi. Tapi cari hati yang sahih. Hati yang sahih. Karena kalau misalnya hatinya penyakitan, walaupun dalilnya banyak nggak bakal nerima. Ya, tapi kalau orang yang namanya dia cinta kepada sesuatu tanpa perlu dalil, selagi itu tidak haram, lakukan. Ya, jadi maulid Rasulullah SAW, hari kelahiran Rasulullah SAW adalah hari yang mulia. Hari yang mulia. Apalagi di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, itu diperintahkan untuk merayakan hari-hari seperti ini, hari-hari besar. Apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Dan di dalam Al-Quran Allah perintahkan waf'alul khair, lakukan kebaikan. Al-Quran merintahkan. Kenapa kok merayakan? Allah yang perintahkan waf'alul khair, lakukan kebaikan. Allah tidak membatasi, lakukan kebaikannya yang seperti ini, harus begini, harus begini. Enggak. Lakukan kebaikan. Umat menganggap segala sesuatu yang kita lakukan. Contohnya berkumpul di masjid, kajian, podcast manfaat seperti ini karena merayakan hari lahir Rasulullah SAW, kemudian mengenang Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, berbagi makanan kepada semua orang, silaturahmi satu sama lain, kan itu kebaikan. Betul. Ya, jadi kenapa dipertanyakan apa hukumnya melakukan ini? Ini kebaikan. Allah yang perintahkan dalam Al-Quran, waf'alul khair, lakukan kebaikan. Banyak tuh pertanyaan. Zaman Rasul nggak ngerayain ulang tahun kok kita pada ngerayain. Kalau begitu dijadikan dalil ya nggak bisa. Nabi Muhammad nggak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan beras, tapi umat sekarang mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Berarti nggak ada di zaman Nabi. Berarti orang Indonesia salah semua dong. Enggak. Ya, makanya. Kalau misalnya berdalilkan bahwa di zaman Rasulullah nggak pernah melakukan, Rasulullah nggak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan emas, dengan apa? Dengan beras. Padahal kita sekarang mengeluarkan zakat dengan beras. Kalau dia Nabi Muhammad tidak pernah minum dengan gelas yang seperti ini. Itu kan urusan duniawi dia katakan. Nggak apa-apa. Nah, sekarang zakat duniawi apa ukhrawi? Benar. Akhirat kan? Iya, urusan agama. Jadi nggak masalah. Jadi kebanyakan tuh suka dibanding-bandingin sama zaman Rasul. Nggak bisa. Orang kita hidup di zaman yang berbeda. Makanya kan. Tapi kita tidak pernah menyalahkan siapapun. Jadi semua orang memiliki pendapat. Jadi itu saya jelaskan sekali lagi. Yang mau merayakan dengan apa yang kita lakukan seperti ini baik. Yang tidak mau merayakan, dia punya cara lain dengan lebih mengikut sunnah yang sudah jelas bagi dia, maka boleh juga. Yang salah adalah yang gampang menyalahkan orang lain tanpa ada hujjah. Karena agama Islam adalah agama yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, dan rukun pertama di dalam berdakwah adalah hujjah, ada dalil. Jadi bukan asal ngomong begitu ya. Enggak ada. Agama Islam bukan asal ngomong. Setiap yang kamu ucapkan dipertanggungjawabkan. Setiap yang kita sampaikan perlu ada dalil kalau kita berdakwah. Jadi bukan asal bacot aja kalau katanya, asal ngomong aja, asal apa yang ada dalam keluar dari lidah kita keluar. Enggak. Agama Islam adalah agama dakwah, agama hujjah. Makanya yang merayakan itu betul, yang tidak merayakan mungkin dia memilih cara yang lain, itu juga betul. Yang salah yang suka menyalahkan satu sama lain. Begitu aja. Suka ada tuh mengkafirkan, kafir. Udah Rasulullah enggak ngejalanin kafir. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Kecuali dengan hujjah yang jelas. Kalau hujjahnya hanya dengan mengira-ngira dan tertolak, itu tertolak. Ada yang pakai kita kasih dalil, dhaif. Gitu. Dalil dhaif tuh enggak bisa. Dalilnya dhaif. Iya, banyak yang kita kalau kita kasih kayak ada si fulan lah. Dikasih dalil ini, enggak ini dhaif dalilnya, enggak jelas. Kita kasih dalil yang kuat karena makanya saya katakan agama itu hujjah. Agama itu dalil. Agama itu perlu kepada apa? Alasan untuk mengerjakan sesuatu, perlu alasan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau misalnya kita tertolak dalil kita, maka kita tinggalkan. Tapi kita memiliki dalil yang kuat sehingga kita patut menyampaikan kepada orang lain gitu. Yang penting kita udah mau dia mau terima mau enggak. Kalau misalnya dia berakal pasti dia terima gitu. Atau kalau misalnya dia tidak selera, dia pilih yang lain tapi dia tidak. Seperti antum sama ana, bisa enggak kita ngobrol?
Bisa nggak sekarang Bisa, kita? iya. Bisa, padahal menu kita beda. Betul. Iya, bisa aja sebenarnya. Iya, betul. Mas. Gabung bareng-bareng dengan menu yang berbeda. Betul. Enggak, antum maksa ana harus sama kopinya yang hitam. Nggak mungkin. Enggak kan? Iya, begitu jadi ikhwan. Alhamdulillah. Itu pertanyaan pertama untuk para viewers udah kita dapat dari Habib Ali bin Alwi Al-Kaf. Nah, ini lagi nih Bib, yang lagi rame nih sekarang nih Bib. Kan banyak banget nih orang-orang yang ngefans tuh sama kayak bintang-bintang K-pop, pemain bola, apa segala macem yang hebohnya itu sampai nangis-nangis, kejar-kejar sampai wah, sampai marah kalau idolanya dicela tuh, wah marahnya sampai kayak orang tuanya yang dicela. Gimana nih caranya kita biar bisa cinta sama Rasulullah sampai kayak begitu tuh, sampai kalau Rasulullah kena colek dikit aja tuh kita ngamuknya. Ya. Jadi fanatik kepada sesuatu itu nggak baik kecuali kepada agama. Ya. Fanatik kepada sesuatu itu nggak baik kecuali kepada agama. Saya katakan kepada agama adalah kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Fanatik bahkan kepada sesuatu yang berhubungan dengan agama yang masih bisa ditoleran, misalnya sesuatu yang masih masalah khilafiyah juga tidak baik. Kepada organisasi tertentu nggak baik. Kepada komunitas tertentu tidak baik, atau kepada orang tertentu tidak baik, ya. Karena yang kita tuju adalah Allah dan Rasulnya. Yang kita tuju adalah Allah dan Rasulnya. Maka seseorang yang dia mengatakan bahwa mau kayak gimana pun kalau dia yang ngomong pasti saya ikuti. Yeah. Nah, itu namanya apa? Itu namanya tidak benar, karena sesungguhnya agama ini bukan dengan orang-orang tersebut, tapi dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran. Kita tidak mengetahui agama ini kecuali daripada nas yang datang dari Al-Quran sama sunnah Rasulullah SAW, bukan daripada. Nah, masalahnya kita kadang begitu. Itu tuh apa namanya? Kok kamu melakukan ini? Oh, kiai saya juga ngelakuin, kok kamu marah-marah? Kita berdalilkan dengan apa namanya? Amal seseorang itu tidak baik. Itu artinya fanatik yang keterlaluan, karena kita ini ikutnya kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW, bukan kepada sesuatu yang menjadi kelemahan orang tertentu. Karena Ustadz, Habib atau Kiai itu memiliki kelemahan karena manusia. Terkadang yang diikuti yang enak-enaknya aja bagi sebagian. Yang penting pas sama dia juga. Iya, pas sama dia. Kadang-kadang begitu, yu'minu nabi ba'd wa yakfuru nabi ba'd. Yang enak diikutin, yang enggak enak dia tinggalin begitu. Yang penting cocok sama kita dah. Cocok. Kadang-kadang fashionnya aja yang dicontoh, ilmunya enggak. Iya, benar. Wah, saya cinta sama guru saya ngikutin pas sudah jadi. Ngeliat handphone gurunya keren, dia pengennya yang sama gitu. Mobil gurunya keren, dia pengen mobilnya yang sama, tapi ilmunya enggak diikutin. Iya, benar. Artinya sebagian orang ta'assub kepada sesuatu yang menurut dia enak dia lakukan, menurut dia enggak enak dia katakan, oh masih ada pendapat yang lain kok. Nah, itu namanya cari pendapat yang pas sama dianya. Pas sama kita. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi enggak boleh, enggak bagus. Itu ta'assub, itu enggak bagus. Majelis ta'lim tertentu begitu. Kalau kamu punya guru satu, kamu takut program yang telah dibuat oleh guru kamu itu rusak gara-gara kamu ikut kepada guru yang lain, itu bagus. Makanya saya sering katakan kepada ikhwan saya, kamu ya, saya murid yang terbaik, murid yang terburuk, yang paling membuat saya sedih adalah murid-murid yang menjelek-jelekkan ulama demi memuji saya. Itu yang paling saya benci. Jadi ustadz ini katain demi untuk mengangkat gurunya. Itu enggak baik sama sekali. Artinya apa? Itu ta'assub yang tidak bagus. Jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa saya sudah punya program tersendiri kepada guru saya takut rusak program yang sudah diatur oleh guru saya, maka itu bagus. Karena kebanyakan guru akhirnya pala puyeng akhirnya. Di sini yang ini suruh ke kanan, yang ini suruh ke kiri, yang ini suruh ke depan, yang ini akhirnya apa? Enggak nyampe-nyampe dia. Yang satu misalnya ke Bekasi suruh muter lewat Cianjur, satu lagi suruh lewat Bogor, satu lagi lewat Bandung. Akhirnya apa? Yang ini enggak kena, yang ini enggak kena, yang ini enggak kena. Dia sudah fokus kepada satu guru tanpa menyalahkan guru yang lain. Nah, jadi itu namanya ta'assub yang berlebihan, yang tidak bagus. Nah, sebagian orang begitu. Kalau sudah cinta kepada sesuatu, ikut-ikutan. Jadi penyakit kita juga ikut-ikutan. Iya, benar. Karena sesungguhnya sesuatu yang paling membekas kepada kehidupan remaja khususnya adalah lingkungan. Jadi kalau misalnya kamu pengen anak kamu yang paling kecil
pinter main Mobile Legend, nggak usah kasih handphone, suruh kakaknya main aja. Lama-kelamaan dia jago. Benar. Nggak perlu dia, nggak perlu diajarin, nggak perlu didakwain. Tutup matanya, udah selesai. Kakaknya kasih. Pengen anak kita yang paling kecil sukanya lagu pop atau lagu India misalnya, nggak usah dengerin dia lagu India, biar kakaknya nyetel tiap hari. Pasti ya. Pasti dia bakal ikut-ikutan. Pasti. Kehidupan kita ini adalah lingkungan. Iya. Kehidupan kita ini adalah lingkungan. Jadi nggak mesti kita ajarin matematika, enggak, ajarin aja orang di sekitarnya. Penyakit kita ini begitu. Remaja lagi rame-ramenya Korea misalnya, semuanya Korea. Rame-ramenya penyanyi tertentu, akhirnya penyanyi. Ikut. Ramenya, nah begitu aja. Yeah. Ya, jadi ta'assubnya sebenarnya fanatiknya enggak 100% sebenarnya. Gara-gara ikut-ikutan aja gitu pada sebagian orang. Nah, itu sebenarnya tetap adalah sesuatu yang tercela kecuali kepada agama. Agama juga seperti yang saya katakan tadi, kepada pendapat yang ada khilafiyah juga tidak baik. Tidak baik kita fanatik. Harus begini. Harus begini. Imam Syafi'i, pembawa madhab. Bayangkan, beliau yang mengajar kemana-mana kalau sholat subuh itu pakai kunut. Yeah. Kemana-mana diajarkan. Tapi ketika beliau datang ke masjidnya Imam Abu Hanifah, sholat subuhnya nggak pakai kunut. Menunjukkan kepada kita, bahkan saya sendiri yang pembawa dalil adanya kunut di dalam sholat subuh di sini nggak pakai kunut. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa fanatik di dalam sesuatu yang masih berbeda pendapat di dalamnya itu tidak baik. Apalagi diyakini semua orang bahwa ini adalah sesuatu yang mubah ataupun sesuatu yang bahkan tidak baik untuk dijadikan kebiasaan. Makanya kalau pengen fanatik kepada Rasulullah SAW, hal pertama yang harus dilakukan adalah kenali Rasulullah. Gak bakalan bisa kita fanatik sama Rasulullah, ta'assub sama Rasulullah, kecuali setelah kita kenal Rasulullah SAW. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang sudah mengenal Nabi Muhammad SAW pasti cinta, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang melihat sekali aja, mungkin wibawa Rasulullah SAW terlalu besar. Atau sebagian orang zaman sekarang yang nggak hidup di zaman Rasul, dia akan mengatakan, saya siapa sih? Nggak pantas kayaknya mau kenal Rasulullah. Ya. Tapi kalau sudah kenal sekali, pasti ketagihan. Makanya orang yang sudah cinta kepada Rasulullah SAW, mati-matian untuk Rasulullah SAW. Karena apa? Kalau kita ngefans sama seseorang, mungkin karena ketampanannya. Nabi Muhammad paling tampan. Mungkin gara-gara suaranya bagus. Nabi Muhammad suaranya paling bagus. Kata Abu Hurairah, wa kana nabiyakum ajmaluhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Atau kama qala Abu Hurairah sahabat Nabi mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kalian, wa kana nabiyukum ahsanahum wajhan ajmalahum wajhan wa ahsanuhum sautan. Suaranya paling terbaik, wajahnya paling tertampan. Jadi kalau mau mencintai seorang gara-gara wajah, kenali Nabi Muhammad. Karena kalau kamu tahu fisiknya Rasulullah SAW begitu indah, tentu kamu akan cinta kepada Rasulullah SAW. Suaranya juga begitu. Orang mungkin senang kepada sesuatu karena apa? Dia dermawan. Nabi Muhammad paling dermawan. Ceritanya banyak sekali kedermawanan Rasulullah. Suka sesuatu gara-gara keberanian. Rasulullah SAW paling berani. Bahkan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya luar biasa. Di dalam peperangan Khaybar, Sayyidina Umar sampai Rasulullah katakan apa? Tidaklah Umar melewati satu gang kecuali setan mencari gang yang lain. Saking takutnya tuh ya. Iya, karena keberanian Sayyidina Umar begitu hebat. Beliau berdua ini pernah mengatakan apa? Kunna idza hamyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami kalau perang sedang berkecambuk, kalian akan temui kami di mana? Kira-kira. Sayyidina Umar pemberani, Sayyidina Ali, dia katakan kami kalau perang sedang ramai ini, musuh semuanya sudah maju ke depan, kalian mau tahu kami berada di mana? Di mana kata beliau? Kami ngumpet di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bertameng kepada Rasulullah SAW. Bayangkan keberanian Rasulullah. Yang paling berani aja bertamengnya sama Rasulullah ya. Artinya keberanian Rasulullah begitu luar biasa. Mulakama Rasulullah SAW musara'ah. Bahkan seorang namanya Rukanah, paling jago gulat, kalah sama Rasulullah. Smackdown sama Rasulullah. Berapa kali Rasulullah SAW mengalahkan orang-orang yang mengaku diri mereka kuat, dikalahkan sama Rasulullah SAW. Kuat Rasulullah kuat, dermawan Rasulullah dermawan, pemberani Rasulullah pemberani, ganteng Rasulullah ganteng, suaranya bagus Rasulullah. Orang kalau misalnya satu dari semua itu sudah pantas untuk dicintai, Rasulullah punya semua. Kok kita nggak cinta? Belum kenal aja ente, belum kenal. Nah, kalau pertanyaannya nih, gimana caranya biar kita bisa
lebih mengenal Rasulullah nih? Gampang, baca sejarahnya Nabi. Baca sejarah. Baca sejarahnya Nabi. Ya, jangan dibatas-batasi orang untuk mengenal Rasulullah. Makanya program para ulama dari semenjak zaman dahulu, mereka adakan maulid itu apa? Isinya semuanya apa? Membawa semua orang untuk kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau nggak ada maulid Nabi Muhammad SAW, nggak ada qasidah, nggak ada pujian-pujian kepada Rasulullah SAW, nggak ada mungkin kisah-kisahnya. ini kan salah satu program yang dijalankan para ulama supaya apa? Supaya umat kenal kepada Nabi. Betul. Kalau sudah kenal pasti cinta. Kalau sudah cinta pasti ikut. Betul. Makanya harus ikut kepada apa? Apa namanya? Step by step gitu. Kalau mau sampai kepada sesuatu ya harus berjalan sesuai. Kenali dulu, baru bisa cinta. Setelah itu bisa ngikut. Ini enggak langsung lompat ke tangga yang paling tinggi. Harus ikut Nabi Muhammad. Apa yang mau diikutin kalau nggak cinta? Benar. Kalau lagi mood yang ikut. Yeah. Kalau lagi enggak, tinggalin. Karena apa? Karena bukan bawaan Belum cinta, belum dari hati. Betul. Alhamdulillah. Terjawab sudah. Alhamdulillah terjawab sudah. Mudah-mudahan semua viewers yang lagi nonton ini puas dengan jawaban dari Habib Ali bin Alwi Al-Kaf. Untuk ini yang terakhir nih, Bib. Insyaallah. Ini sebelum pertanyaan-pertanyaan dari para viewers nih. Di kondisi pandemi sekarang ini nih, banyak kan kita dari saudara-saudara kita nih yang hancurlah, katakan hancurlah ekonominya. Mau nyoba berdagang tapi nggak tahu caranya bagaimana. Ada gak kiat yang Rasulullah ajarin? Rasulullah kan terkenal banget kalau untuk berdagang. Adakah kiat yang dari Rasulullah ajarin nih biar kita bisa berdagang ala Rasulullah? Biar dapat berkahnya juga. Rasulullah SAW mengurusi segala hal, Habib. Dan dagang Rasulullah SAW atau bisnis Rasulullah SAW yang pertama adalah profesional. Rasulullah SAW kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu idha amila abdun amalan an yutqinahu. Allah paling senang seorang hamba kalau misalnya sudah fokus kepada satu hal, dia perdalam hal tersebut sampai mengeluarkan sesuatu yang betul-betul berkualitas. Itu Rasulullah SAW. Sehingga apa? Yang beli nggak rugi, yang jual juga untung terus. Kalau kita nggak, yang penting laku, udah laku sekali, mulai mengurangi namanya kualitas. Rasulullah. Padahal justru kalau misalnya kualitasnya ditambah, orang semakin betah untuk beli. Benar. Dan dia bakalan dapat terus-menerus. Iya, kebanyakan gitu ya sekarang. Kalau sudah kurang, akhirnya apa orang ini nggak kayak dulu. Nah, mulai. Benar. Omongan itu nyebar. Akhirnya gara-gara dia mencari sesuatu yang dikit, dia hilang dari dia sesuatu yang banyak. Benar. Nah, ini ala Rasulullah SAW. Al-itqan fil amal. Rasulullah SAW paling profesional. Kalau mengeluarkan Rasulullah SAW, jangan dikira bahwa hidup Rasulullah di atas sejadah aja, enggak. Nabi Muhammad itu bahkan rumah Rasulullah SAW, penempatan kamar mandinya Rasulullah yang menempatkan, yang ngedesain rumah Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW di pasar, Rasulullah yang menentukan jualan ini di sebelah sini, yang jualan ini di sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Pasar ini bagusnya begini, datangnya itu dari luar kapan, masuknya sampai ke situ Rasulullah. Jangan dikira bahwa Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah bahkan di dalam Tabaqat Ibn Sa'ad mengatakan bahwa Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW itu pekerjaan rumah selalu Rasulullah SAW lakukan sendiri. Apalagi menjahit baju nih, Rasulullah paling suka. Rasulullah SAW paling suka, kata Sayyidah Aisyah, bukan kata saya. Rasulullah SAW di rumah paling ngejahit, jahit baju atau sol sendalnya Rasulullah SAW. Tapi rapi Rasulullah SAW. Rasulullah senang kalau ada seseorang yang sudah paham kepada suatu pekerjaan, Rasulullah jadikan dia yang fokus. Kalau kita kan enggak, siapa aja lah yang ada. Ada satu kisah ketika salah satu peperangan, ketika Rasulullah SAW membangun masjid, ada seorang sahabat namanya Qais Al-Hanafi. Dia ini jago menggabung antara semen dulu, mungkin tanah liat gitu. Digabung sama, kalau di sana norah atau apa gitu, kayak semen juga gitu, digabung, diolah, kemudian dia sendiri yang orangnya pandai. Kata Rasulullah SAW ketika melihat siapa ini, namanya Qais Al-Hanafi. Bagus, kata Rasulullah SAW. Cara dia mengaduk, kalau kata bahasa kita, mengaduk semennya bagus. Dan cara dia mencampur satu sama lain itu bagus. Kata Rasulullah, bangunan masjid nggak boleh ada yang megang semen kecuali dia.
Sampai ke situ Rasulullah SAW. Kalau kita kan siapa aja yang ada, ayo. Enggak, Rasulullah SAW profesional. Sesuai luar biasa. sama keahlian yang orang itu. Rasulullah SAW jaga kualitas. Jaga kualitas. Nah, kayak Rasulullah SAW kalau ketemu sahabat ini pakaiannya yang begini, kalau ketemu sahabat ini pakaiannya. Bukan membeda-bedakan, supaya ngepasin sama orang yang datang. Ya. Bahkan kalau Sayyidina Abu Bakar datang, masuk, kata Siti Aisyah. Kalau Sayyidina Umar datang, masuk. Kalau Utsman bin Affan datang, tunggu dulu di luar. Rasulullah SAW masuk kamar, Rasulullah nyisir dulu, pakai baju yang lain. Sayyidah Aisyah kan, ya Rasulullah kenapa kok kalau Utsman datang beda, kata Rasulullah SAW, Utsman itu pemalu orang. Utsman itu pemalu, bahkan malaikat malu sama dia. Tastahi minhul malaika. Radhiyallahu ta'ala anhu. Paling enak udah kalau nyeritain para sahabat. Jadi Rasulullah bukan mikirin dia mikirin tamunya. Bahkan Rasulullah SAW pernah nih. Rasulullah SAW didatangi seseorang, ini belum masuk Islam, orangnya masih kafir. Dibawa Rasulullah SAW ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri, Rasulullah SAW. Rasul ini tamu kalau datang kepada Rasulullah kadang bingung yang mana yang Muhammad. Kelihatan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah SAW nggak mau membedakan antara beliau dengan sahabat-sahabat. Sampai bilang yang ini Muhammad. Dibawa ke rumah, akhirnya digandeng sama Rasulullah. Ini orang masih bukan orang Islam. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, di rumah Rasulullah SAW ada bantal satu. Biasanya Rasulullah duduk di situ. Ada sebagian sahabat mendengar pengajaran biar kelihatan lebih tinggi supaya orang-orang ngelihat Rasulullah SAW. Jadi sofanya cuma satu. Ini tamu datang, kata Rasulullah SAW, kamu duduk di atas, Rasulullah duduk di bawah. Malu ini, malu akhirnya Rasulullah SAW. Kalau kita kan kalau orang udah, oh ya udah nggak apa-apa kita yang duduk. Karena kita jabar khotir biasanya kan, ya bikin dia senang lah. Itu duduk di atas biar kita orang punya satu doang. Rasulullah tawarkan lagi. Artinya apa? Rasulullah betul-betul serius, sehingga dia pun malu dan dia masuk Islam. Jadi dakwah Rasulullah bukan hanya terus-menerus dengan ceramah segala macam, enggak. Rasulullah dari perilaku begitu, perilaku seperti itu dan banyak sekali kisah-kisah Rasulullah SAW yang membuat orang masuk Islam gara-gara sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 3 pertanyaan kita telah terjawab. Insyaallah bisa menginspirasi semua viewers. Minum lagi Beb? Boleh, fadal Beb. Sekarang, ini Kori juga? Kori juga. Luar biasa. Kori keluarin kopi semuanya Beb, insyaallah. Doain Beb. Sebentar. Ini kita tinggal tunggu pertanyaan dari para viewers nih Beb. Sedang dipilih-pilih. Nah, ini udah masuk satu nih Beb. Amalan apa Beb yang bisa dilakukan untuk selalu mengingat Rasulullah? Amalan apa? Amalan apa yang supaya kita bisa selalu mengingat Rasulullah? Amalannya satu tadi, kenali Rasulullah. Kalau orang sudah kenal bisa mimpi. Kalau nggak kenal mau mimpi gimana? Kalau amalan untuk bisa dapat mimpinya? Amalan buat bisa dapat mimpi ya kenali tadi. Kenali dulu, kenali terus. Kenali terus. Bukan kenali dulu, kenali terus. Kenali terus sampai betul-betul kenal. Kalau udah kenal pasti bakalan mimpi. Kalau sudah mimpi ya pasti bakalan cinta sama Rasulullah SAW. Jadi amalannya saya katakan ya yang pertama ya dibantu dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Tapi yang terpenting adalah dengan apa? Ta'alluq hati ya. Ta'alluq hati terus menerus mencari tahu tentang Rasulullah SAW. Apa-apa yang Rasul kerjain, semuanya ya tentang Rasulullah dari pertama Rasulullah lahir sampai Rasulullah SAW berpindah alam. Masya Allah. Nih Beb, ada pertanyaan lagi nih Beb. Dari Mutia dari Bogor. Masya Allah. Bagaimana cara kita lebih mencintai Rasulullah? Bagaimana cara supaya kita lebih mencintai Rasulullah? Artinya dia sudah mencintai. Sudah mencintai tapi ingin menambah rasa cintanya. Yang pertama adalah cari sesuatu yang bisa membuat kita senantiasa dekat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya lingkungan yang banyak menceritakan Rasulullah SAW,
mendengar syama'il baginda Rasulullah SAW, mencari satu tempat yang dimana tempat tersebut terkadang ada seseorang atau 2 orang atau 3 orang atau handphone kita terkadang. Dengan melihat handphone kita mengenang Rasulullah. Kita punya musiknya digunakan untuk hal-hal yang positif. Kita punya handphone, buka ada misalnya ada aplikasi, misalnya satu aplikasi kita buka, ada kajian-kajian tentang Rasulullah SAW. Jadi cara mencintai Rasulullah SAW dengan lebih mendalami lagi dalam pengenalan. Saya sering sekali ulangi pengenalan, karena seseorang kalau sudah kenal pasti cinta. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, itu betul sekali. Tak kenal maka tak sayang. Maka dengan pengenalan seseorang akan semakin cinta, insyaallah. Amin, amin. Nah, ini ada lagi nih, Beb. Siap. Ibadah apa yang paling disukai sama Rasulullah SAW? Yang insyaallah kita semua bisa ngikutin nih. Ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah SAW selain rukun Islam yang Rasulullah SAW tekankan kepada umat, karena rukun, tanpa adanya rukun maka tidak jadi sesuatu. Selain itu adalah salamatus sudur wa sakhawatin nufus. Hatinya itu enggak gampang marah. Itu ibadah yang paling disenangi Rasulullah SAW. Dan baik sekali kepada setiap makhluk. Harapannya semua orang selamat. Bukan malah justru kalau ada orang yang salah dibilang syukurin lo, mampus lo, makanya ikut majelis taklim. Enggak seperti itu sifat Rasulullah SAW. Ibadah yang paling disukai oleh Rasulullah, karena ini berat nih urusannya dengan hati. Iya, benar. Salamatus sudur wa sakhawatin nufus. Hati tenang, selamat gitu. Siapapun di antara orang yang dia itu muslim, kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang selamat daripada lidah. Kalau misalnya muslim itu adalah orang yang dia bisa selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Artinya ketika melihat orang melakukan kejahatan, kalau kita kan, dasar gitu, kan? Ya Allah beri hidayah. Rubah seperti itu. Itu amalan yang paling suka oleh Rasulullah SAW. Melihat orang ngeselin, ini orang, kan begitu kita. Ucapan kita rubah. Ya Allah, jadikanlah ini orang baik. Itu susah. Makanya hadiahnya surga, Habib. Iya, benar. Kalau gampang hadiahnya pohon-pohonan. Karena susahnya itu, makanya itu yang paling disukai sama Rasulullah. Salamatus sudur. Kita cari sukanya Rasulullah itu nggak gampang, Beb. Betul. Masya Allah. Ada lagi nih, Beb. Pertanyaan. Wah, semakin banyak pertanyaan. Wah, ini bisa sampai subuh nih, Beb, kayaknya, Beb. Ini ada yang minta nasihat nih, Beb. Minta nasihat dan doa untuk anak-anak saya katanya, supaya istiqomah dalam beragama Islam dan taat kepada Rasulullah. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada anak-anak kita semua, dan doakan mereka, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami, jangan jadikan mereka mudarat, jangan jadikan mereka justru malah membawa malapetaka bagi kami, dan jangan jadikan mereka malapetaka bagi diri mereka. Berikan mereka taufik untuk melakukan amal yang soleh, dan berikanlah kami rezeki berupa bakti mereka kepada kami. Doakan seperti itu, dan insyaallah kita mendoakan malam ini semua sahabat-sahabat yang hadir ataupun yang sedang menonton, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi yang soleh. Amin. Yang terpenting, kalau kita mau kenyang kudu makan. Benar. Mau lepas dahaga harus minum. Pengen anak soleh harus soleh. Pengen anak juga soleha harus soleha. Jadi itu caranya seperti itu. Nah, satu lagi nih, Beb. Ada yang nanya nih, Beb. Gimana nih caranya supaya kita dapat syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat? Ya. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada Nabi. Wahai Muhammad, mau enggak setengah dari umatmu masuk surga semua? Tanpa ada segala sesuatu. Setengahnya apa segala macam. Setengah masuk surga, setengah enggak. Atau saya berikan pilihan syafaat. Tapi tidak ada jaminan 50-50. Enggak jaminan surga semua. Ya. Maka Rasulullah lebih memilih syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat ada kemungkinan semuanya masuk.
Karena Saking cintanya sayangnya Allah sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah SAW juga ketika mendapatkan ayat Al-Quran wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau wahai Muhammad senantiasa aku akan berikan segala sesuatu sehingga engkau ridha. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan la arda ahadan min ummati finnar. Kalau begitu saya tidak ridha umatku berada di neraka. Ketika diberikan pilihan ini langsung begitu. Kalau kita kan spontan, misalnya ini ada uang, kamu mau beli apa? Oh, langsung otak kita kan kemana-mana. Nah, Rasulullah SAW diberikan kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu. Kata Rasulullah SAW apa? Kalau begitu saya nggak ridha umat saya. Masya Allah. Rasulullah SAW mikirin umatnya. Umatnya sekarang mikirin hadis yang ummati itu sahih apa tidak sahih. Rasulullah SAW kehidupannya tentang umatnya kok ditanya. Nggak ada pikirannya. Iya, umatku. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagaimana cara mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Di antaranya Rasulullah SAW sabdakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat posisi duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Jadi salawat di antara cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada siapapun. Jangan dikira bahwa kamu itu makhluk yang banyak maksiat sehingga nggak mungkin dapat syafaat. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalian kira menurut kalian untuk siapa syafaat saya akan berikan? Maka sebagian mengatakan yang nurut, yang soleh. Kata Rasulullah SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang banyak melakukan dosa besar dari umatku. Jangankan yang soleh, yang nggak soleh aja diperhatiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah takut. Rasulullah SAW perhatian kepada siapapun, bahkan kepada mereka-mereka yang banyak melakukan dosa besar. Tahapan untuk pengenalan kita kepada Rasulullah, kadang suka nggak tahu dari mana kita ini harus mulainya. Mulai mengenal Rasulullah itu dari tahapan mana? Saya kasih jalan keluar. Karena saya sering bilang di pengajian-pengajian atau di daurah-daurah yang saya buat, rusaknya kita karena berantakan. Berantakan apa? Tidak sesuai apa yang kita baca. Maksudnya apa? Maksudnya baca itu bukan dari A, tapi dari pertengahan. Ya, nggak step itu, awal gitu. Iya, itu yang terkadang bikin rusak otak kita, sehingga kita ngelupain semuanya. Sama seperti nonton, kalau misalnya ada 100 episode yang kita nonton, pertama episode ke-36, habis itu kita nonton episode ke-20, habis itu nonton episode 93, pasti hasilnya ngira-ngira doang. Ngira-ngira mau puyeng gitu. Ya, ngira-ngira puyeng dan sebenarnya betulnya cuma 50% bahkan di bawah. Akhirnya jadi suzon sama tuh film. Akhirnya ngira yang ini mati nggak dia? Oh, yang ini mati, tapi dicerita berikutnya. Jago nonton nih. Begitu juga dalam kisah Rasulullah SAW. Kalau kamu ikut kepada aturan yang ada, makanya saya buat, wallahu alam, beberapa marahil. Saya punya buku namanya Siratul Mustafa. Saya tulis dengan bahasa Arab waktu dulu saya masih di Pondok Darul Habib Sukabumi. Sempat dijadikan mata pelajaran juga. Itu tahun 2007 kurang lebih saya tulis itu. Jadi namanya Siratul Mustafa. Ada dibikin 3 marahil. 3 marahil itu seperti 3 episode. Jadi pertama Rasulullah dari baru lahir sampai Rasulullah SAW menjadi nabi, itu saja yang difokuskan. Setelah itu marhalah kedua dari marhalah al-bi'tsah ila al-hijrah, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi nabi sampai Rasulullah hijrah, itu saja yang dibahas. Kemudian yang terakhir marhalatul hijrah ila marhalah al-intiqal ila ar-rafiqil a'la. Episode dari Rasulullah hijrah pertama kali sampai Rasulullah SAW berpindah alam. Ya. Nah, kalau misalnya kita lagi baca yang pertama, tutup mata dari yang episode kedua. Kalau sudah baca yang kedua, tutup mata dari episode yang ketiga, jangan lupakan yang pertama. Nah, kalau sudah nyambung kayak begitu, bakalan nempel. Tapi kalau misalnya tiba-tiba baca perang Badar, besok baca perang Khaybar, besoknya lagi baca tentang Rasulullah SAW hijrah ke Taif, besoknya lagi baca tentang Rasulullah di Bani Sa'ad, di Halimah Sa'diyah, akhirnya pusing, nggak inget-inget. Tapi kalau misalnya dari pertama, bakalan inget semua, nama-nama, inget sesuatu yang ada terjadi pada saat itu kita bisa ingat, karena di otak kita juga tertata, tersusun rapi begitu. Jadi intinya tuh kita kalau mau
ngenal Rasulullah tuh bener-bener dari awal banget, ikutin step awal. Hapus aja dulu semua. Hapus dulu semua, tutup, ulang baru ya. Nah, jadi tahu kok bisa sih Habib tahu Rasulullah lahir tahun berapa, kemudian Siti Fatimah lahir tahun berapa, ini lahir tahun berapa, wafatnya tahun berapa, ini namanya siapa, ini nasabnya siapa. Ya karena kita tahu, kalau misalnya tahu Rasulullah lahir tahun pertama daripada kelahiran Rasulullah SAW, tahun 40 Rasulullah SAW menjadi nabi misalnya, tahun 40 hitungan daripada bi'tsah, kemudian tahun ketika Rasulullah berusia 35 tahun putrinya Fatimah lahir. Kita tahu, bisa ngepas-ngepasin. Karena apa? Karena tahunya dari awal. Ya, karena munazzam, rapi. Itu caranya. Nah, Bib, ini ada pertanyaan dari anak pribadi nih, Bib. Tafadhal, Habib. Kapan itu mulai diadainnya itu, dibikin maulid tuh kapan, Bib? Siapa yang pertama kali pencetus maulid? Maulid itu sebenarnya program ya, seperti yang saya katakan tadi, program yang justru membuat orang-orang itu semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Kalaupun yang serupa seperti maulid itu tentu ya, yang serupa banget seperti maulid ya pasti beda-beda. Mencetus, semua orang mencetuskan cara baru, semakin zaman berbeda ya, adanya zaman dulu mungkin duduk di satu tempat ngumpul bareng-bareng, kemudian berubah menjadi panggung, kemudian berubah lagi menjadi kajian, kemudian berubah ya, kita nggak bisa katakan siapa yang pertama kali. Yang pertama kali tentu yang merayakannya adalah Rasulullah. Di dalam riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih. Ya, saya lagi nggak hadir otak saya. Ya, antara Bukhari atau Muslim. Yang terpenting hadisnya sahih. Ya. Rasulullah SAW berpuasa hari Senin. Selalu berpuasa hari Senin. Kemudian datang seseorang kepada Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa kamu puasa hari Senin ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka yaum wulidtu fihi." Hari itu saya dilahirkan, maka saya memperingatinya. Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan cara Rasulullah. Karena Allah perintahkan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kalau kamu didatangi karunia Allah atau rahmat Allah, maka bergembiralah, berbahagialah. Yang merintahin siapa? Allah. Di dalam Al-Quran Allah mensifatkan Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi Muhammad rahmat. Ayat yang tadi, kalau kamu didatangi rahmat harus bergembira. Ayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad adalah rahmat. Berarti secara tidak langsung Allah katakan kalau Nabi Muhammad datang kepada kamu harus bergembira. Kita ikut siapa? Al-Quran. Benar. Ikut kepada Al-Quran. Adapun yang pertama kali banget ya, identik dengan maulid begitu. Ada namanya Al-Malik Al-Mudhaffar. Itu bukan tahun-tahun awal daripada para sahabat atau tabi'in, setelahnya gitu. Jauh setelahnya. Jauh. Ada seorang bernama Ibn Dihyah. Siapa? Ibn Dihyah. Iya, beliau termasuk orang yang pertama kali menulis tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Namanya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir, kalau saya tidak salah begitu ya. Karena ini ngobrol-ngobrol santai nih ya. Seru-seruan aja. Tapi itu betul, Ibn Dihyah, beliau mengarang satu buku namanya At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Bisa dicari di dalam ya, beberapa kajian-kajian saya yang betul-betul kajian begitu. Saya coba dilihat. Nah, intinya begitu. Intinya tidak ada perbedaan. Kalau maulid itu kan ada maulid Diba, ada maulid Barzanji. Itu poinnya sama, cuman mungkin ada apa tuh yang membedain? Selera. Isi sama. Isi semua tentang Rasulullah. Sama. Allah. Selera. Masya Allah. Dan semua baik. Dan semua bagus. Nah, Nabib, ini ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan, Masya Allah, Nabib. Saya pernah mimpi bertemu Rasulullah, tapi hati dan ibadah saya masih kurang bagus. Apakah mungkin? Bagaimana sebaiknya? Kalau bermimpi berjumpa dengan Rasul, jangankan mimpi, ngelihat langsung aja Abu Jahal pernah. Ya, bahasanya. Jangankan mimpi. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat Rasulullah secara langsung gitu. Bukan menunjukkan bahwa orang yang mimpi Rasulullah SAW berarti orang soleh. Orang yang lihat Rasulullah dalam tidur, orang ngelihat Rasulullah enggak dalam tidur aja, ada yang ngelihat Rasulullah tapi dia kafir begitu.
tidak mendapatkan keberkahan manfaat dari Rasulullah SAW. Intinya kalau bermimpi dengan Rasulullah SAW, ya seorang itu tentu mendapatkan kebaikan. Tapi sesuatu yang namanya hal kebaikan seperti ini privasi ya, tidak perlu disampaikan kepada orang. Harusnya. Dan tidak perlu ada orang yang tahu, dan tidak perlu itu ya. Saya ingatkan kepada siapapun, kepada diri saya sendiri. Ini adalah hal yang sifatnya pribadi. Jadi kalau kita bermimpi Rasulullah sebaiknya jangan. Udah nggak usah ceritain dah. Buat kita Buat aja kita udah sendiri aja. aja ya. Nah, ini jawabannya bagaimana tuh? Apa yang harus dilakuin nih? Dia mimpi Rasulullah, tapi hati sama ibadahnya masih kurang bagus. Yang nggak ada ibadahnya sama sekali aja bisa mimpi, itu maksudnya. Apakah mungkin saya mimpi Rasulullah padahal ibadah saya nggak benar gitu kan? Ini sebenarnya sih dia agak kurang jelas ya. Nggak, dia begitu. ngimpinya, maksudnya dia ngimpinya ketemu Rasulullahnya lagi ngapain? Apakah diomelin sama Rasulullah atau apa? Nggak mesti diomelin. Artinya dia bertanya, ibadah saya ini kurang, tapi saya mimpi Rasulullah. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Tapi Tapi kan padahal memang ibadah saya begitu. nggak mungkin kalau kita ngimpi Rasulullah itu bohong karena tidak ada jin yang bisa menyerupai. Iya, kalau mimpi Rasulullah pasti mimpi Rasulullah. Pasti mimpi Rasulullah. Tapi bukan menunjukkan bahwa si orang ini pasti baik kalau mimpi Rasulullah. Karena yang tidak beriman saja kepada Allah dan Rasulnya ngelihat Rasulullah secara langsung. Ya, intinya perkuat lagi ibadah. Itu adalah kunci awal bahwa sungguhnya Rasulullah SAW perhatian kepada kamu. Berarti mungkin itu teguran ya, biar dia bisa jadi lebih atau baik. Bisa jadi, ya tadi saya katakan kunci awal untuk supaya seseorang itu mendapat keberkahan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan live kita kali ini membawa berkah dan pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat para viewers di rumah. Sekarang kita minta Habib Ali untuk pimpin doa buat kita semua biar pada berkahan. Amin, ya biar Qori maju, biar viewers di rumah semua pada sehat walafiat, panjang umur semuanya. Amin. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid-dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatika wa yushghiluna an ta'atik aw yahulu baynana wa bayna at-tahaqquq ila ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Sekian Habib ya, kita tutup acara malam ini. Jazakumullah khair. Terima kasih semua viewers yang udah pantengin acara. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu Habib ya. Insyaallah panjang umur sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.